Halo, Assalamualaikum, Miss Devi. Halo, Miss Devi. Halo, Miss Devi. Bisa, bisa dengar nggak? Oh iya, ini kameraku agak nggak bisa ini working, jadi nggak apa ya kalau aku nggak pakai kamera ya. Iya, nggak apa-apa. Ini dengan siapa dulu nih? Oh iya, kenalin dulu, saya Mila, Miss Devi. Senang iya. dengan Miss Devi. Mila? Iya, Mila. Tadi banyak DM juga di Instagram, di WhatsApp mau join. Iya. Mau join. Ada beberapa teman kayaknya yang mau ikut, jadi kayak oke, gitu. Cuma belum tahu nih, mereka udah pada di sini atau belum? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kenalin dulu, saya Mila, saya admin dari ARA English Institute. Jadi mulai dari pertengahan Ramadan kemarin kita mulai bikin konsep untuk sharing bareng teman-teman yang sekiranya membutuhkan informasi seputar bahasa Inggris mengenai IELTS, TOEFL, terus juga beasiswa, juga mengenai yang lain-lain, gimana caranya bisa ngomong lancar dalam bahasa Inggris. Nanti kita kolaborasi dengan beberapa guru bahasa Inggris juga orang Indonesia. Nanti ada beberapa narasumber juga yang dari luar negeri. Kita mencoba banget, kita struggling banget untuk ngajak mereka ayo bareng-bareng untuk sharing gitu, supaya quarantine time-nya tidak rebahan aja gitu ya, ada manfaatnya gitu. Terus dan program ini free teman-teman, jadi insya Allah kita akan keep sampai waktu yang belum ditentukan. Jadi gitu, dan kita juga open donasi untuk teman-teman yang mau mendonasikan sebagian rezekinya. Nanti kita akan salurkan ke teman-teman kita yang kurang mampu. Yang kita sudah ketahui ya, di quarantine time ini banyak sekali yang ketimpungan. Para orang tuanya pengen anak-anaknya tetap belajar, tapi untuk beli kuota juga agak sedikit sulit karena orang tuanya yang bukan PNS juga butuh untuk bekerja terus, tapi terpaksa harus di rumah karena coronavirus gitu ya. Jadi kita juga open donasi. Nanti untuk info lebih lanjutnya bisa hubungin ke nomor admin yang sudah tertera di selebaran yang sudah menyebar di situ untuk lebih lanjutnya. Oke, kita langsung saja ke narasumber kita, Miss Devi Purmayanti. Oke, kita persilahkan. Oke. Terima kasih untuk Mbak Mila ya untuk waktunya. Wait. Oke, selamat sore semuanya teman-teman. Semoga di tengah pandemi ini baik-baik aja ya. Jadi tetap produktif lah ya, meskipun kadang produktifnya masih bisa dihitung, lebih banyak nggak produktifnya. Ini oke. Saya pengen denger dulu dong, ini dari pesertanya, say hi or say something. Hi. Ya, hai semuanya. Salam kenal untuk beberapa yang mungkin udah tahu, ya kita ketemu di sini, dan untuk yang belum tahu kita kenalan. Halo Mbak. Ya, hai. Oh, saya tahu ini ada senior saya di sini. Ada senior. Halo. Rifin, apa kabar? Alhamdulillah, makin gemuk. Gimana kalian di sana semua? Alhamdulillah baik-baik, Sir. Oh ya. Oke, keep going. Alright. So teman-teman, jadi hari ini, lebih tepatnya sore ini ya, kita lebih kepada sharing biasa, jadi nggak terlalu formal gitu. Jadi I just wanna share some thoughts and also some jadi kayak beberapa hal aja yang
yang memang diminta sama Miss Mila gitu ya selaku perwakilan dari Ara Noble English Course. Jadi hari ini kita akan ngebahas tentang Students Exchange Scholarship dan bagaimana untuk mempersiapkan personal statement. Dan di sini kenapa harus personal statement teman-teman? Karena personal statement di sini adalah memang banyak dibutuhkan dan mostly dibutuhkan untuk semua jenis program, mau itu programnya hanya sekedar pertukaran pelajar ataupun nanti bahkan untuk beasiswa S1 atau S2 atau S3 juga dibutuhkan. Jadi makanya hari ini kita akan berbicara sedikit tentang apa itu program pertukaran pelajar atau apa yang harus dipersiapkan terkait dengan personal statement ini. Talking about student exchange, jadi teman-teman, saya yakin teman-teman udah pada tahu ya, jadi ada banyak sekali program dan kegiatan pertukaran pelajar di luar sana yang teman-teman itu bisa easily find it dengan menggunakan mobile phone kalian semua. Jadi yang ingin saya tekankan adalah kita harus tahu dulu nih, let's get closer into the student exchange programs. Jadi teman-teman mau mengikuti kegiatan yang mana kayak gitu dengan banyaknya dengan banyaknya program yang disediakan oleh provider di sana. Jadi teman-teman harus milih kayak gitu, selektif dulu. Jadi pilih program itu yang memang sesuai. Cara milihnya seperti apa? Jadi ada beberapa step yang bisa teman-teman gunakan. Yang pertama, teman-teman harus tahu dulu programnya apa. Jadi goalnya apa dan targetnya siapa kayak gitu. Jadi kalau misalkan targetnya semisal ada program yang teman-teman baca, misalkan persyaratannya adalah mahasiswa undergraduate dan sedangkan teman-teman udah lulus kayak gitu kan ya. Jadi nggak bisa dong kita masuk di situ. Jadi perhatikan benar-benar itu programnya apa, tujuannya apa, dan teman-teman itu benar-benar kayak pay attention to the requirements. Jadi nanti di dalamnya membutuhkan persyaratan yang dibutuhkan itu apa aja. Dan selanjutnya setelah teman-teman tahu programnya itu apa, teman-teman tuh harus selalu menanyakan kepada diri teman-teman sendiri. Jadi kayak why do you wonder to join such prestigious programs? Kenapa sih saya harus ikut kegiatan ini? Kenapa sih saya harus mengikuti program ini kayak gitu? Benefitnya apa untuk saya? Benefitnya itu apa untuk orang lain kayak gitu? Jadi itu harus dipertanyakan. Mostly memang beberapa akan mungkin sama ya. Jadi kayak pengalaman mungkin, tapi lebih detail lagi pengalamannya seperti apa yang pengen teman-teman strengthen lagi kayak gitu. Nah, setelah tahu itu teman-teman kenapa alasannya ya, lebih pada alasannya. Yang selanjutnya itu teman-teman harus research lebih dalam lagi tuh. Have you checked the requirements of the programs which are provided? Jadi lebih, saya udah nyebutkan tadi di awal, tapi di sini lebih kepada persyaratannya. Persyaratannya itu kadang ada persyaratan secara general dan ada yang memang spesifik kayak gitu. Kadang teman-teman ada beberapa teman saya yang dia udah ngebaca, udah masuk, oh saya masuk nih persyaratan secara generalnya, tapi lupa melihat detailnya. Oh ternyata secara detail ada beberapa persyaratan yang belum saya penuhi. Misalkan, oke, saya programnya adalah volunteer untuk tingkat apa aja, tapi di bawahnya ada lagi misalkan harus melampirkan sertifikat TOEFL atau IELTS. Nah sedangkan kita kan belum punya misalkan ya. Jadi itu nggak bisa. Maksudnya prosesnya panjang sekali. Jadi memang harus benar-benar melihat secara detail tiap prosedurnya seperti apa kayak gitu. Kalau misalkan udah tahu prosedurnya seperti apa, baru nanti kita ke step selanjutnya. Step selanjutnya apa? Nah, di sini adalah have you made a clear plan to reach out those programs? Jadi teman-teman, kalau misalkan saya pribadi ya, biasanya kalau misalkan saya mau mengikuti program, saya bikin list dulu nih. Jadi misalkan program A yang mau saya ikuti apa, program B apa, program A butuhnya apa aja. Kalau misalkan ada persyaratan yang memang sudah saya penuhi, saya checklist. Kalau misalkan belum ada, ya udah berarti itu yang harus saya persiapkan kayak gitu. Tapi untuk menyiapkan ini nggak bisa dalam waktu dekat kayak gitu. Jadi usahakan you should have much time to prepare for that. Jadi sediakan banyak waktu untuk prepare untuk mengikuti program itu. Program apapun sih sebenarnya ya. Jadi don't be in rush, jangan terburu-buru. Selanjutnya udah tahu programnya apa, requirement-nya apa, dan teman-teman sudah acknowledge yourself and ask yourself about what is the benefit of the program to yourself and also to your organization, also to your community for instance. Jadi teman-teman harus memperhatikan juga yang terakhir nih ya, do and don'ts-nya. Jadi apa yang harus diperhatikan, misalkan ada
persyaratan yang memang teman-teman belum dipenuhi kayak gitu. Nanti di situ biasanya kalau misalkan ada do and don'ts itu nanti akan dilihat di websitenya. Jadi websitenya itu akan ngejelasin lebih lanjut. Ini terkait program. Jadi program itu banyak teman-teman. Nanti di belakang akan saya share beberapa link yang mungkin teman-teman bisa reach out untuk mendapatkan kegiatan program-program tersebut. Baik yang saya karena admin mintanya kemarin student exchange, saya jadi fokuskan ke student exchange, tapi ada beberapa yang saya lampirkan untuk program beasiswa, for example, yang dalam ataupun luar negeri. Nanti bisa teman-teman cek. Nah, itu untuk programnya dulu ya. Jadi benar-benar kenali dulu nih programnya apa, requirement-nya apa, kayak gitu. Jadi jangan pernah ngebawa you just want to join the program and you bring blind thought. Teman-teman ngebawa kosong kayak gitu, jangan sampai kosong melompong. Itu fatal sekali nantinya. Oke. For the next one, let's go to the personal statement. What is personal statement? I think most of you or some of you already know about this one. Ada beberapa yang mungkin familiar ya dengan istilah apa itu personal statement. But let's just have a little bit explanation through this one. Jadi saya coba jelaskan sedikit tentang personal statement ya. Jadi personal statement, kita tahu kalau misalkan personal statement itu mostly dia digunakan semua program ya. Jadi intinya apa sih Nis? Intinya apa sih personal statement itu? Jadi personal statement itu kan di sini ada ya. Jadi actually that is a kind of an essay, short essay which is explain about you yourself and then the purpose of you want to join the program, such a program, any program. Then why this is commonly used for most of the provider, because they want to know more about you yourself. Kenapa ini penting? Karena ini sebagai representatif diri kalian kayak gitu, diri kita sendiri. Jadi personal statement itu di dalamnya intinya sih ya teman-teman nanti bisa search lagi lebih dalam. Cuma intinya yang mau saya kasih tahu di sini, personal statement itu lebih kepada alasan. Jadi why do you want to join this program atau why do you want to join such a kind of that scholarship? Kenapa pengen ikut beasiswa itu? Kenapa pengen ikut program itu kayak gitu? Jadi itu dipertanyakan dan itu penting sebenarnya karena tiap orang itu punya alasan yang berbeda kayak gitu ya. Jadi you have to know the goal or the purpose of why do you want to join such a that program. And the second one, something that should be inserted in personal statement is that you have to tell to the examiner about you yourself. Jadi kasih tahu ke penguji di sana atau yang memang menyeleksi essay kalian tentang diri kita kayak gitu. Apa yang harus dilakukan nanti akan saya jelaskan di belakang. Jadi tell about yourself sebenarnya luas sekali, tidak hanya kekuatan kita. Kekuatan iya, cuma ada beberapa hal yang kadang misunderstanding by some people kayak gitu. So after knowing the personal statement, jadi teman-teman udah tahu programnya nih, programnya apa? Misalkan pertukaran pelajar ke Australia, pertukaran pelajar ke Japan. Nah, udah tahu programnya apa, tujuan programnya apa, dan teman-teman lihat persyaratannya apa. Nah, ternyata salah satu persyaratannya jadi salah satu persyaratannya personal statement. Jadi teman-teman udah tahu, oke, personal statement. Apa itu personal statement? Teman-teman udah tahu, dipersiapkan. Setelah menyiapkan personal statement, di sini sebenarnya biasanya ini saya ambil dari kebanyakan program yang saya ikuti ya. Jadi beberapa program yang saya ikuti, personal statement-nya tentang ini. Jadi it's about understanding the purpose of the program. Di dalamnya biasanya cara ngisinya gimana, Miss? Jadi misalkan ngisi ya, tujuan kita mengikuti program ini. The first one, reasons for joining the program. Yang saya bilang tadi, tujuannya. Nah, tujuannya bisa teman-teman gali lagi dari apa? Dari latar belakang teman-teman kayak gitu. Latar belakang, misalkan latar belakang saya adalah pendidikan. Saya mau ikut program dari Kedutaan Amerika yang itu memang tentang pendidikan. Jadi kan itu udah inline ya, udah sejalan. Itu udah bagus kayak gitu. Atau kalau misalkan teman-teman nggak nemu dari segi pendidikannya, dari pengalaman teman-teman. Jadi pengalaman misalkan teman-teman udah kerjanya di mana kayak gitu. Dan mau mengikuti program yang berhubungan dengan pengalaman kerja itu nggak apa-apa. Jadi itu bisa jadi salah satu clue juga. Selain dari pekerjaan, teman-teman juga bisa dari misalkan punya komunitasnya butuh apa, dan untuk memenuhi kebutuhan itu teman-teman harus ikut program itu kayak gitu. Jadi temukan alasan-alasannya. Ini sebenarnya tidak harus semuanya, tapi teman-teman bisa ambil beberapa. Bisa dari pendidikan, dari pengalaman, bisa dari
komunitas teman-teman, dari risetnya, atau nanti tujuan nanti ke belakangnya, tujuan lebarnya lebih kepada misalkan ke ke hometown kayak gitu, atau ke village teman-teman, kontribusinya apa kayak gitu. Jadi dan di sini juga kaitkan ya, jadi nanti misalkan program ini provide A, saya ada B gitu. Jadi baiklah, berarti memang ada program A, maksudnya program A tujuannya seperti ini, sedangkan saya butuhnya seperti ini, dikorelasikan kayak gitu. Setelah ada korelasi, teman-teman ketemu benang merahnya, pelajari kelebihan dari program itu. Jadinya maksudnya pelajari gimana? Harapannya teman-teman ketika sudah ikut program itu kira-kira apa kayak gitu. Harapan itu untuk improvement your own quality, your self quality, sama nanti your contribution to your community kayak gitu. Pelajari di situ. Setelah tahu reasons kenapa ikut program itu, teman-teman bisa di nomor 2 ini lebih lanjut lagi dari yang terakhir saya sebutkan tadi. Jadi how the program will contribute to your community. Jadi nanti mayoritas semua program itu menginginkan kontribusi kita kayak gitu. Menginginkan kontribusi, sekecil apapun kontribusinya, kita harus tetap yakin. Maksudnya kontribusi sebenarnya nggak usah terlalu muluk-muluk sih teman-teman. Jadi kayak saya kemarin ketika wawancara LPDP dan kenapa lulus LPDP, beberapa alasan kontribusi yang akan saya berikan, yang saya tawarkan kepada provider sebenarnya nggak muluk-muluk. Misalkan ditanya kenapa Devi pengen S2 di Australia gitu. Yang pertama karena memang ada beberapa lesson atau beberapa major atau beberapa subjek yang memang saya butuhkan ada di sana kayak gitu kan. Yang kedua, ketika ditanya kontribusi kamu apa, ya tidak terlalu besar, saya hanya akan kembali ke kampung halaman kayak gitu kan. Ya for instance kayak mau buat komunitas belajar sama adik-adik kayak gitu, atau nanti bisa jadi nanti kembali ke kampus untuk bantu ngajar kayak gitu, yang memang yang memang rasional, kita nggak terlalu muluk-muluk kalau misalkan kontribusi. Jadi meskipun kecil itu biasanya juga berpengaruh karena keadaan tiap aplikan kan beda-beda. Jadi tetap just be honest kayak gitu. Yang ketiga yang harus teman-teman persiapin di sini adalah how have you contributed to solving a challenge, to implementing change or reform. Biasanya ya, di dalam personal statement juga akan ditanyakan kamu sudah melakukan apa saja selama ini, kontribusimu apa kayak gitu. Ini untuk apa? Biasanya provider itu ingin mengetahui how deep your contribution. It's not only talking about your contribution actually, but they wanna know more about your social life kayak gitu. Mereka lebih tahu kamu orangnya yang lebih sendiri apa bisa mikirin orang banyak kayak gitu. Makanya dan di sini tekanannya lagi, it shouldn't be like a perfect, it shouldn't be like a big contribution now. Kayak sekecil apapun, misalkan dalam hal lingkup keluarga, itu juga bisa. Misalkan kalian pernah menyelesaikan masalah dalam keluarga kayak gitu kan, ada kecamuk dalam keluarga, terus kalian menjadi mediatornya, itu juga termasuk kind of contribution kayak gitu. Well, the next one, habis tahu programnya apa, know yourself more. Ini yang perlu dicantumkan dalam personal statement. Personal statement adalah menjelaskan tentang diri teman-teman sendiri kan, maksudnya diri kita. Dan yang perlu dijelaskan itu tidak hanya 1-2 hal, tapi maksudnya tergantung dari what is existed in ourselves, apa yang ada dalam diri kita. Jadi misalkan kita nggak punya kemampuan public speaking yang bagus, tidak perlu melebih-lebihkan kalau kita punya itu kayak gitu. Ada banyak hal yang teman-teman bisa inserted in that personal statement. Jadi apa? Bisa dari skillnya, bisa dari soft skill, bisa dari hard skill. Dan di sini teman-teman banyak nih ya yang saya kasihkan di sini. Jadi kalau misalkan soft skill bisa ya dari komitmen kita, dari hard worker kita kayak gitu. Kalau misalkan dari hard skill ya mungkin dari skill our communication skills or our organizational skill atau dari teamwork kita kayak gitu. Jadi teman-teman bisa pilih yang memang suit to yourself itu yang mana, soft skillnya apa, hard skillnya apa, and it must be different. I mean your strength and other people's strength pasti beda kayak gitu. Dan tugasnya teman-teman ketika menyiapkan personal statement adalah mencari tahu diri teman-teman lebih dalam kayak gitu. Jadi cari setiap orang punya potensi, I'm sure about that. Tinggal kitanya kadang belum nemu kalau misalkan masih bingung kayak gitu. Tinggal dicari soft skill-nya apa, hard skill-nya apa. Itu bisa di-insert
di personal statement-nya. The next one, sometimes some of my friends also kind of made a mistakes in, like writing the personal statements due to they don't understand or they don't pay attention carefully to the what do and don'ts they should be aware of. Jadi mereka terkadang ya, saya pun kadang pernah melakukan kesalahan ini. Jadi kayak kita apa yang perlu dilakukan sama apa yang jangan dilakukan itu kadang lupa. Dan di sini ada beberapa yang harus teman-teman perhatikan ketika membuat personal statement. Jadi brainstorming itu perlu ya. Jadi nanti idenya apa? Jadi selalu tanyakan kenapa saya pengen ikut ini. Kenapa? Bagaimana nantinya ini berkontribusi ke dalam komunitas saya, atau bagaimana nantinya saya meningkatkan self quality saya dari program ini kayak gitu. Jadi selalu tanyakan itu. Jadi brainstorming idea yang ada dalam teman-teman itu selalu dicari dulu sampai ketemu nanti poinnya apa, baru nanti kita buat personal statement itu. Dan ini do check university kalau misalkan itu tentang beasiswa S1 atau S2, tapi kalau misalkan program berarti do check the provider, the website provider kayak gitu. Jadi penyedianya yang harus dicek. Informasinya apa, benar-benar diteliti. Dan kelemahan kita orang Indonesia, dan saya pun masih lemah ya, jadi kadang kita terlalu buru-buru mau bertanya, sedangkan itu padahal udah clearly stated there, the information. Jadi informasinya kadang udah jelas di dalam website itu, di dalam link itu, tapi kita masih bertanya-tanya atau langsung ke adminnya, padahal itu kan sudah ada persyaratannya apa aja. Jadi saya pun kadang mengingatkan diri saya sendiri, biasakan membaca, budayakan membaca. Artinya apalagi kalau misalkan terkait requirement ya, maksudnya terkait persyaratan tentang program apapun itu kayak gitu. The next one, do aim to use about 5 paragraph. Jadi kalau kenapa 5 paragraph? Personal statement kalau terlalu banyak juga bakal jenuh kayak gitu. Jadi diatur paragraf pertama menjelaskan tentang program yang kalian inginkan, yang kedua menjelaskan tentang strength kalian, yang ketiga misalkan menjelaskan tentang kontribusi kalian apa, yang kelima kalian make sure lagi kayak kayak menjual diri dalam arti kayak dari beberapa skill yang saya punya, I'm worthy enough to be accepted in this program. Jadi bukannya sok pede, tapi karena itu memang di beberapa case perlu. Jadi kayak dengan pengalaman saya di sini dan dengan skill saya di sini, saya merasa gitu kan, bukan saya pasti, tapi saya merasa I'm capable to that. I mean I'm worthy enough to accept that, to be accepted in that program. Jadi sebenarnya saya kayaknya bisa kayak gitu kan, tapi tetap nanti harus take responsibility di situ. And the next one, do expect to produce several draft. Jadi sekali nggak bisa teman-teman misalkan mau nulis statement atau menulis essay apapun, sekali teman-teman duduk di depan laptop bikin semuanya langsung kelar. No, it's impossible to be like good to produce a good essay only by one sitting. Jadi sekali duduk kita bisa produce satu essay bagus. No, it's impossible. Even like the master one cannot do that. Meskipun kadang master pun atau dosen pun atau guru pun itu mereka masih butuh proofreader, kayak nulis essay ditinggal dulu, dibaca lagi, nanti dicek lagi kayak gitu. Jadi harus banyak revisi kalau misalkan tentang personal statement. The next one, ensure that you proofread your personal statement. Jadi kadang kita udah ngerasa pede nih, wah ini udah grammarnya udah well arranged kayak gitu ya, udah bagus kayak gitu. Oh ini udah pemilihan diksi katanya udah collocate kayak gitu. Tapi kadang itu kan based on our own knowledge. Ketika kita kasih ke orang lain, kadang ketika mereka baca, masih ada beberapa yang mistake nih, perlu diperbaiki. Makanya ketika menulis personal statement, kita butuh untuk proofreader ke teman-teman yang lain. Whether it's just wanna check the grammatical errors, or wanna check the contents, or wanna check the, whether one idea and other idea is jumping or no, kayak gitu. Jadi ini paragraf 1 sama kedua nyambung nggak sih, atau memang udah bagus kayak gitu. Jadi perlu proofreader. Be enthusiastic. Iya, jadi maksudnya be enthusiastic di sini kayak teman-teman itu meskipun kadang pinter dalam udah dapat IPK bagus nih, lulusnya cum laude nih, tapi kadang di beberapa case, beberapa provider itu bukan jarang sih, kadang mereka ingin yang overall gitu loh teman-teman. Jadi nggak cuma dari segi grade dalam university, tapi nanti kalian dalam segi community kalian juga bagus kayak gitu. Jadi jangan pernah ngerasa kayak
keterima lah nanti orang saya udah banyak pengalaman di sini, udah menang ini, menang itu kayak gitu. No, you have to look back to yourself. I mean, apa ya? Kadang kita nggak tahu yang dibutuhkan atau yang dilihat sama provider apa, jadi kayak harus benar-benar detail banget sama program yang mau teman-teman apply. Saya nggak mau spesifik ke beberapa program karena banyak sekali teman-teman. Nanti teman-teman bisa cek sendiri program-programnya. Dan ini yang harus teman-teman hindari, dicoba ya. Don't feel that you must use a fancy language. Ada beberapa teman-teman memasukkan beberapa proverbs or idioms in that personal statement. No, that's not for that one. Jadi kalau untuk kata-kata bijak dan itu related masih wajar ya. Cuma kadang beberapa pakai yang kayak slang lah, itu nggak bagus ya, dan memang tidak seharusnya seperti itu. Jadi hindari menggunakan fancy language atau fancy sentences in your personal statement, karena kadang maknanya beda kayak gitu, jadi dihindari. Yang kedua, don't try to be as funny as it is a risk. Jadi mau joking tuh di dalam personal statement kayak gitu, itu it doesn't work, jadi dihindari juga. And don't lie, jangan pernah bohong. Jadi misalkan teman-teman belum pernah mengikuti beberapa program, terus teman-teman bohong bilang kalau misalkan program yang saya ikuti udah ini. Iya, ketika di program berkas lolos, kemungkinan nanti kalau misalkan di interview for instance, itu pasti akan lebih bermasalah. Jadi dari awal harus ya just be real, just be authentic, ke belakangnya biar enak kayak gitu. And don't write about irrelevant things. Jadi hanya memasukkan unsur-unsur yang disebutkan tadi. Jadi jangan menyebutkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh provider. Jadi kalian menyebutkan tentang, misalkan programnya adalah tentang pendidikan, terus kalian memasukkan tentang unsur budaya. Ya memang bagus, tapi kayak nggak match gitu teman-teman. Jadi harus inline. Informasi yang ditaruh di situ harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan, apa yang ada di persyaratan itu. This one is also crucial. Don't copy someone else's personal statement. It's really like risky. Fatal banget kalau teman-teman if you just copy paste other person's personal statement. Jadi never ever do that. Itu berbahaya sekali teman-teman, karena banyak sekali kebaca ya teman-teman, kalau misalkan apalagi ada beberapa aplikasi kan yang memang sudah bisa ngecek itu, for instance like plagiarism checker and also like any other application yang bisa read atau bisa know it easily whether it is kind of plagiarism or not. So try to avoid the plagiarism. And don't rely on a spell checker. It means like yang saya sebutkan jadi harus ada proofreader. Kalau udah matang, udah selesai isinya, udah dibaca sendiri, dibaca ulang-ulang, kasih teman yang lain, kasih dosen atau kasih teman-teman yang memang udah teman-teman rasa dia mampu, capable to correct your essay. And don't leave it to the last minute. Maksudnya di sini adalah jangan lakukan di menit-menit terakhir. Itu memang Miss, kalau misalkan saya bagus atau memang udah sering pengalaman ya gitu ya, tapi tetap tidak dianjurkan sih teman-teman. Jadi misalkan teman-teman mau ikuti program dan due date-nya tinggal sebulan, tapi udahlah nanti aja tiba-tiba 3 hari sebelum due date baru dikerjain semuanya. Itu risky. Jadi teman-teman butuh waktu untuk ngecek ke semuanya dari setiap requirements-nya itu kayak gitu. Dan ini beberapa sources-nya yang teman-teman bisa akses. Nanti saya akan share ini PDF-nya ke admin mungkin ya. Jadi ini untuk personal statement ya teman-teman. Jadi nanti Kak apa ini aja yang dibutuhkan? No, there are a lot of requirements. Tergantung dari program apa yang akan teman-teman ikuti kayak gitu. Karena setiap program mempunyai requirement yang berbeda. Kalau misalkan disampaikan di sini, ya mungkin akan take time because we just have limited time to share. It means like saya sampaikan secara general dan personal statement ini memang udah mengcover ya. Maksudnya biasanya program apapun membutuhkan ini kayak gitu. Biasanya juga kalau misalkan teman-teman ada waktu, persiapkan TOEFL or IELTS ya. Jadi itu penting sih. Maksudnya kalau misalkan untuk program, ya ada beberapa program yang tidak mensyaratkan itu, tapi ada beberapa yang mempersyaratkan. Jadi teman-teman misalkan masih punya banyak waktu, alangkah lebih baiknya dipersiapkan dari sedini mungkin. Jadi nanti biar tinggal fokus ke isi yang lain kayak gitu. And this is the sources, dalam negeri, ada luar negeri, ada yang exchange. Teman-teman bisa take note di situ. Right, this one, student exchange. Kalau terkait program pertukaran pelajar yang saya ikuti sebenarnya nggak banyak sih teman-teman.
I mean ada beberapa yang bisa saya sharing ya, yang saya ikutin hanya yang ke Thailand itu. Jadi ke Thailand, sama ada kegiatan dari Kedutaan Amerika, Real US Embassy, dan itu masih berkaitan sama passion saya ya. Jadi kayak passion saya kan mengajar kayak gitu. Jadi masih related in education kayak gitu. Tapi teman-teman sebenarnya banyak kok yang entah itu dalam education atau cultural, custom, banyak sekali. Jadi teman-teman bisa reach out this one. Oh ya, itu websitenya. Banyak kok, apalagi sekarang Instagram, Telegram, atau apapun itu kayak Twitter or any other, kayak banyak sekali yang apa ya, teman-teman bisa dengan mudah menemukan informasi terkait pertukaran pelajar, baik itu berbayar ataupun nggak berbayar. Dan honestly, I am sort of person that rely on a free program. Saya tipe orang yang mencari yang gratis ya. Jadi mostly program yang saya ikuti semuanya ya alhamdulillah free kayak gitu, semuanya ditanggung, entah itu dari Real US Embassy, entah itu dari yang student exchange ke Thailand, itu dari kampus, dan kinda beberapa kegiatan IIEF juga itu free kayak gitu. Sebenarnya tinggal dari kitanya sih mau memanfaatkan itu apa enggak. And if you ask me about apakah semua program yang saya apply berhasil, enggak dong. Of course, there are a lot of like failures that I got, but I don't stop there. Jadi setiap kali, every single time I try to apply or to join such kind of program, then when I failed, of course, I feel like broken, like it's break me like a pieces, but it never stop me. Nggak pernah pernah sih ngerasa down, cuma jangan pernah berhenti. Down itu boleh karena kita normal ya, cuma kalau misalkan stop untuk tidak nyoba lagi tuh enggak. Sampai akhirnya saya sampai di sini di award di LPDP. Jadi ya alhamdulillah itu rezeki. Cuma kayak what things I wanna say is that when you prepare well, of course your destiny will come to you. Jadi ketika teman mempersiapkan sebaik mungkin persyaratannya, atau memang persiapan berjuang lah ya, dimaksimalkan, dan put the rest to God, and then you will get what you deserve kayak gitu. That's what I believe selama saya apply. Dan banyak sekali sih sebenarnya yang gagal, cuma kan banyak teman-teman yang mostly notice kepada hal yang kita udah sukses gitu ya, daripada yang enggak. But it's okay, that's normal. So this one, the power of FOPI. So actually this is kind of a little bit sharing. Jadi konsistensi, apa yang lebih kepada personal ya. Jadi kalau misalkan kita pengen ikut program apapun, niatkan. Artinya tujuannya kita itu apa, atau apakah untuk gengsi, pamer-pameran aja, atau cuma buat tujuan teman-teman yang kurang tepat lah ya. Jadi misalkan boleh sih kayak semisal saya ke kegiatan ke Thailand kemarin, ke Australia juga, kayak oke, jalan-jalan, tapi itu bonus. Tapi tujuan intinya harus tetap ada ya. Jadi the authenticity of your goal itu harus ada. Jadi benar-benar niatkan untuk mencari ilmu kayak gitu, terus upgrade diri kita. Karena kalau nggak sekarang kapan lagi gitu kan, mumpung kita masih belum banyak tanggungan kayak gitu. Kontribusi untuk organisasi. Jadi dan ini juga harus ada sih niatan dalam hati kita untuk kayak apa yang saya dapatkan tidak akan saya nikmati sendiri kayak gitu. Jadi harus ada intention in our heart that I would like to give to other people more rather than what I get kayak gitu. Then if you have a strong purpose already, the next step is that about preparation. Means like persiapannya itu benar-benar kayak di pretelin satu-satu gitu teman-teman ya. Jadi dipahami benar-benar apa yang teman-teman bisa lakuin, apa yang enggak kayak gitu. Terus work on something that you don't fulfill ya, yang belum difulfill kira-kira apa, work on di situ, kerjanya di situ. Persiapkan dokumen penting. Kalau ijazah, transkrip, sama TOEFL biasanya ini kan untuk yang S2 atau S3 kayak gitu ya. Kalau misalkan untuk program biasa ya ada beberapa yang mensyaratkan ini, ada yang enggak juga. And then the next one, after you prepare well, then pray. This is still very important. Masih penting ya teman-teman. Jadi dikuatkan lagi dari segi ibadahnya kayak gitu ya, minta doa ibu bapak gitu kan. The next one, the last one, persistence. It's like never ever give up. And then if you fail somehow, if you try to apply for scholarship and then you got fail and then you get rejected, no worries. I mean, all of success people have the same
experience the same like opportunities they ever fail, but something that make them success because they never stop it. I mean, they never stop to do it over and over again. And don't underestimate yourself. Jadi kayak hindari negative self talk. Jadi kayak teman saya yang itu udah kesini ya, keren kayak gitu. Kalau misalkan kata-kata itu bisa untuk teman-teman lebih semangat, itu nggak masalah. Tapi kan ada beberapa yang kadang dia udah pinter, terus saya ya udah begini-begini aja. Nah itu kan negatif. Jadi self talk itu boleh, iri itu boleh, tapi iri yang memotivasi kita. Jangan sampai kita iri kayak habis itu ya udahlah nggak usah, orang udah begini modelnya, maksudnya saya udah begini, emang udah nggak bisa apa-apa. No, never do that kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman underestimate yourself, kalau teman-teman sendiri nggak menghargai kemampuan, sekecil apapun teman-teman itu pasti ada kemampuan. Kalau teman-teman nggak menghargai, ya gimana orang lain mau menghargai itu kayak gitu ya. So try to don't underestimate yourself. So I think that's it guys. Ini simple aja because we just have lebih kepada sharing ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan dipersilakan. Saya kembalikan lagi ke Mbak Mila. Terima kasih. Thank you. Terima kasih Miss Devi, Masya Allah luar biasa ya. Luar biasa banget. Sangat-sangat memotivasi. Yang saya petik itu di Miss Devi menyelipkan doa di dalam setiap perjalanannya ya. Itu yang sangat penting kalau bagi saya. Seluruh perjalanan kita di dunia ini kan memang ujungnya kepada yang memiliki. Iya, benar. Terus juga tadi yang saya petik menarik sekali itu yang paling akhir, hindari self talk ya. Kalau kata Meriana itu kita lebih umpamanya sekali kita ngomong saya mah apaan gitu, sekali dua kali benar. Lama-lama nanti kita akan menerima diri kita sendiri bahwa kita nggak bisa apa-apa gitu ujung-ujungnya kan ya. Exactly. Iya Mbak. Oke, kita buka pertanyaan ya. 3 dulu, silakan. Raise your hand. Itu ada ada Mr. Fikril. Oi. Iya. Hang on. Masih belum nyiapin mau nanya apa ya? Oh gitu. Can you show your face, sir? Because I'm curious. Nanya apa, Dev? Nggak usah nanya, Mister Ma, ya Allah ngapain nanya? Mister tuh nggak pas masuk ke sini, salah jalur. Loh, saya kan memang sudah nggak terlalu ini, tapi kan saya tetap mendukung lah. Itu namanya self talk gitu. Tapi saya nggak nyangka loh, kamu sekarang sudah wow. You're much better than you long time ago. No sir, I'm still Devi as you know. Saya masih Devi. Sekarang ada di Jogja tak? Iya di Jogja. Lagi persiapan aja segalanya sir ya. Itu sekarang persiapan apa di sana? IELTS. Jadi sebenarnya intake buat ke Monash University itu tahun ini, cuma karena corona kan, jadi ada isu kita harus defer dan enggak gitu. Kalaupun ngambil tahun ini kuliahnya itu online, jadi kayak nggak maksimal. Jadi ya oke, let's just wait and see. Untuk personal question nanti bisa langsung ke private aja ya, Mister ya. Bisa dimarahin tuh, ayo. Oke, kita lanjut ke Miss. Siapa yang mau nanya? Miss Laila. Ya. Halo, Miss. Halo. Mau tanya, itu ada beberapa program buat anak SMA selain AFS. Sebentar ini dengan siapa? Dengan Laila? Dengan Laila. Oke, Laila. Oke, satu, adakah program untuk anak SMA ya? Tadi pertanyaannya. Iya. Oke, yang pertanyaan yang kedua, silahkan. Halo. Iya. Hai. Hai. This is ini Edwin. Oh, Edwin. Iya. Iya, Miss, saya mau tanya. Getting scholarship is not easy, right? And as you had before that you must have been rejected many times. Jadi mendapatkannya itu nggak mudah. Jadi akan ditolak beberapa kali. Nah, pertanyaan saya, my question is how to motivate your own self to be not down or jadi gimana caranya
motivasi diri sendiri agar tidak jatuh. Ya gitu tadi. Itu. Oke. Is it clear enough? Ya, berarti pertanyaannya how to motivate yourself ya, biar nggak give up terus gitu ya. Yes. Oke, pertanyaan terakhir dulu. Ada lagi? Ada lagi pertanyaannya? Oke, cukup itu aja dulu, Miss. Oke, pertanyaan pertama siapa tadi, Miss? Namanya? Dari Mbak Miss Laila. Pertanyaannya, adakah beasiswa untuk anak SMA yang mungkin selain AAS? Oke. Untuk Miss Laila, jadi ada Miss ya, ada beberapa kok, ada beberapa banyak sekali, dan ini Miss Laila bisa cek nih di website yang saya kasihkan nanti. Di sini ada banyak, jadi ada misalkan kalau misalkan yang di sini bisa dicek di beasiswa exchange. Jadi kalau misalkan untuk AAS itu kan untuk hanya yang ke luar negeri ya, maksudnya ke Australia. Kalau misalkan di beasiswa exchange, jadi Miss Laila bisa temukan beberapa program selain ke situ. Jadi bisa overseas, not only Australia, ada yang Japan juga, ada yang Singapura, banyak sekali. Dan ini nanti bisa dicari nih sih ya, program student exchange-nya. Dan biasanya kalau misalkan kita mau ngikutin program pertukaran pelajar, yang harus dipersiapkan lebih awal adalah satu sih mental ya. Jadi kita pengen, tapi mental berjuangnya sepengen apa kayak gitu, itu yang harus dinotis banget. Jadi seperti yang saya bilang tadi, as I mentioned earlier, that there are a lot of programs, there are a lot of students exchange programs that you can easily find out in your mobile phone. Jadi websitenya sudah banyak sekali bertebaran. Cuma yang perlu diperhatikan, pengen doang apa pengen banget kayak gitu kan. Jadi ketika benar-benar pengen, naluri kita, jadi kayak untuk menuju ke situ itu benar-benar jelas kayak gitu. Nanti saya kirimkan PowerPoint-nya ke Miss Mila, nanti bisa di-share dan bisa dicoba di search di situ. Ada banyak sekali, dan saya juga ada beberapa nyimpan, dan yang currently dibuka adalah ini yang program Corona tapi masih dibuka ini Miss, program yang ke Jepang ya. Jadi ada pertukaran sekitar 2-3 bulan di Jepang, dan itu budaya sama bahasa kita belajar itu di situ, dan itu ada requirement-nya juga, ada persyaratannya juga, banyak sekali. Jadi nanti reach out langsung ke website-nya kayak gitu ya. Itu untuk yang Miss Laila ya. Jadi nanti ada banyak kok, apalagi untuk yang masih kuliah itu banyak sekali. Cuma kadang kalau saya pribadi ketika kuliah saya juga pernah nyoba Miss, jadi pernah nyoba pertukaran pelajar ke USA. Jadi itu nama programnya adalah, if I'm not mistaken, CCI, Communicative, lupa kepanjangannya ya, CCI, sama ada lagi ya Wisely, ada 2 program. Dan itu semuanya berhasil enggak, gagal, tapi paling tidak I gave it try, saya sudah mencoba kayak gitu. Banyak-banyak cari teman atau berkumpul sama orang-orang yang memang sudah, maksudnya punya tujuan yang sama, punya goal yang sama, karena itu akan membantu kita kayak gitu. Banyak sekali bisa dicari, dan itu bertebaran di mana-mana, jadi nanti bisa dicari ya. Dan untuk langsung nyambung ke Edwin nggak apa ya Miss ya? Oke, siap. Jadi langsung nyambung ke pertanyaan Edwin. Jadi I've been rejected many times. Ketika saya kuliah dari semester 3 sampai semester terakhir, saya banyak apply program. Jadi ya yang saya sebutkan tadi salah satunya. Ada program yang di dalam negeri, ada yang program yang di luar negeri. Sama-sama saya coba. Karena apa? One thing that I always tell to myself is that I just wanna be different with many other people. I just wanna be like, I know that I am special, dan teman-teman juga pasti special kayak gitu. Tapi kata-kata special itu akan useless kalau teman-teman itu tidak melakukan hal berbeda kayak gitu. Saya ingin menjadi berbeda, tapi usaha apa yang membuat teman-teman berbeda dari yang lain kayak gitu. For example, ketika kuliah, saya ingin berbeda apa? Saya mencoba beberapa kegiatan yang memang prestigious kayak gitu. Beberapa teman-teman underestimate kayak ngapain itu terlalu high kayak gitu dan kamu tuh nggak mungkin deh lolos di situ kayak gitu kan. Itu ya nggak apa-apa sih, maksudnya saya terima karena memang kemampuan saya mungkin seberapa, tapi itu tidak langsung stop saya untuk tidak nyoba kayak gitu.
Jadi ketika saya kuliah saya sudah apply beberapa pertukaran pelajar kayak gitu kan, dan itu gagal juga. Dan you have to know that after graduating from my undergraduate degree, saya juga udah apply untuk S2 gitu kan. Untuk S2 saya apply mengikuti AAS, mengikuti kinda Bristol University Scholarship, yang dari luar juga saya pernah nyoba. Ada sekitar 5-7 provider beasiswa yang saya coba dan itu semuanya gagal, dan saya berjodoh di akhirnya di LPDP kayak gitu kan. Dan yang saya yang saya notice ketika gagal, apakah tidak rapuh? Ya rapuh. I was very like sad at that time, like frustrated and kinda bingung banget gitu ya waktu itu. Cuma motivasi terbesar saya satu, pasti orang tua lah ya, orang rumah, orang tua. Jadi saya sendiri, honestly, I'm not born with, like rich family or kinda high status family, enggak. Cuma kalau saya pribadi, saya lahir dari keluarga yang sederhana. Motivasi terbesar saya ibu sama bapak saya pastinya. Dan ada keinginan dalam hati saya untuk merubah keadaan keluarga kayak gitu. Kalau misalkan tidak saya, siapa lagi kayak gitu. Kalau saya berhenti di situ, saya nggak bakal dapat apa-apa kayak gitu. Jadi always asking yourself. Saya yakin teman-teman punya alasan tersendiri untuk bangkit. Kalau saya pribadi orang tua, dan yang kedua, we don't have the youth age for long kayak gitu. Waktu muda kita tuh nggak banyak. Jadi kalau misalkan kita setelah gagal kita nyerah, itu nggak sekarang. Maksudnya nyeselnya itu besoknya lagi kayak gitu. Nanti kayak gitu ketika nyesel. Nyeselnya belakangan. Jadi that's the best motivation I think for me, like my parents. Dan I don't want to say this, but teman-teman, you are just special kayak gitu. Teman-teman cuma belum realize aja kayak gitu. Dan ketika misalkan teman-teman punya pencapaian, sebenarnya yang akan bangga, yang akan bahagia dengan pencapaian itu tuh lebih-lebih pasti orang tua kayak gitu. For instance, lulus program ini atau lulus beasiswa ini atau beasiswa itu kebanggaan sendiri buat orang tua kayak gitu teman-teman. Jadi just be different. Ketika I don't know why, whether it is correct or not, but saya belum nemu. Saya selalu nyari di kampus di Kediri ya, di kampus saya yang memang senior yang bisa saya jadikan patokan untuk saya bisa melaju cepat kayak gitu. Maksudnya kegiatan yang saya ikuti Rilo US Embassy itu kegiatan pertama yang saya awali dan belum ada senior yang masuk di situ kayak gitu kan. Terus untuk LPDP ini saya belum nemu senior IAIN Kediri, senior Stain yang memang bisa tembus LPDP kayak gitu, belum nemu. Apa mungkin saya belum tahu, juga nggak tahu. Tapi I just wanna show them kalau misalkan kita meskipun dari sekolah apapun, dari background keluarga apapun, misalkan saya dulu pernah berpikir kayak aduh Stain Kediri gitu kan, aduh IAIN Kediri gitu kan, sedangkan teman-teman di sini, teman PB saya itu rata-rata ya UGM, anak UI, anak Unpad gitu, maksudnya yang memang dia kualitas universitasnya tinggi, tapi kayak ketika saya berhasil bersama mereka, berarti saya setara sama mereka kayak gitu loh. Jadi jangan pernah minder karena kita dari background keluarga apa atau karena kampus kita apa, karena we are all the same dan kita punya the same opportunities, tinggal dari kitanya. Jadi self encouragement-nya yang harus benar-benar didorong kayak gitu. Jadi ketika nanti dosen saya Kak Pak Burhan sama Pak Khotib, ketika saya kemarin lulus LPDP, ya senang banget dan langsung nelpon kan. It means that they just wanna show that they are proud of me because of I am the first student yang lolos LPDP dan luar negeri kayak gitu kan. Jadi jangan jadikan itu batasan teman-teman, apalagi misalkan teman-teman udah ada patokan atau ada memang teman yang memang sudah deket sama teman-teman sendiri dan udah bisa jadikan kayak dosen-dosen kita kan udah banyak tuh yang di luar. Jadi jangan jadikan itu masih jauh, itu deket kok, asalkan kita usaha. Jadi kayak keluar negeri susah miss, impossible. No, that's not impossible kayak gitu. Itu ada di depan kita, tinggal kitanya itu mau ngelihat bener-bener apa enggak gitu sih. Kalau misalkan untuk ketika gagal motivasinya apa? First ya orang tua, terus kayak kesadaran diri aja sih gitu Mbak Mila. Oke, terima kasih Miss Devi. Penjelasannya sangat detail ya. Panjangan ya Mbak. Iya, alhamdulillah, dan semoga itu bisa membantu
kecemasannya Mr. Edwin selama ini yang belum, Iya. yang mungkin masih ragu untuk melangkah. Oke. Asik. Sampai satu lagi ada. Oke, Mr. Edwin sudah jelas penjelasannya. Okay. I really got it. Thank you so much. Okay, you're welcome. Keep it up, Edwin. You can do that. Inshallah, thank you so much. Alright. Oke, untuk Miss Devi, terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktunya untuk memotivasi kita semuanya di sini. Iya, Miss, sama-sama. Semoga berkahnya Ramadan dengan sharing kepositifan ini bisa kembali ke Mr. Amin. Dengan berkah yang luar biasa. Semangat teman-teman. Dan untuk besok kita ada pemateri dari Miss Haida Jiah yang sudah master degree di Thailand. Orangnya di sini juga nih. Hai Miss Haida. Hai Miss. Halo, salam kenal. Salam kenal Miss. Kita bisa buka videonya. Iya Miss, gak apa-apa. Orang-orang hebat sebenarnya di sini isinya ya. Amin, insyaallah. Jadi teman-teman, untuk yang mau lanjut sharing, jadi besok kita tetap ada sharing ya. Untuk hari Senin besok kita ada gimana sih caranya dapat beasiswa apa Miss? Lupa lagi judulnya. Itu time-nya tetap jam 5. Jadi tetap jam 4 waktu Indonesia Barat. Kalau di waktu Indonesia Tengah mungkin. Oh ya, di Bali jam 5 ya. Jadi kita akan tetap bukanya jam 4. Untuk hari Selasa mungkin kita off dulu. Hari Rabunya nanti kita ada topik yang sangat menarik mengenai mengenai psychological thing pokoknya. Jadi pembicaranya dari dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta. Wes, keren ini. Hari Rabu. Keren Miss. Dan untuk namanya keren. Yang pematerinya Mister siapa lupa. Lupa saya. Nanti saya. Untuk hari Kamisnya ada kita kolaborasi dengan English with Demi. English with Demi ini luar biasa ini. Nanti tunggu hari Kamis. Dan untuk Mam Denny mau ini? Ya, Isi. untuk informasi mengenai update jadwalnya bisa langsung ke Instagram kita di @Ara English Institute di Instagramnya, dan Facebook fanspage-nya di Ara English, atau di nomornya admin langsung nanti bisa di-share mengenai jadwalnya, sharingnya dari siapa aja dan materinya apa aja. Dan untuk yang mau filenya Miss Devi ini nanti bisa dikirim ke saya ya Miss ya? Iya Miss, nanti saya kirim. Oke, nanti bisa langsung DM ke admin ya, kakak-kakak semuanya. Sama nomor WA-nya. Sama ini recording diskusi kita nanti juga bakalan kita share supaya manfaatnya bisa meluas ke teman-teman kita yang lain yang nggak ikut di sini juga. Dan untuk yang teman-teman kalau mau donasi juga bisa langsung ke nomornya admin yang sudah tertera di situ ya, di di selebarannya sudah kita sebarkan. Oke, terima kasih. Semoga berkahnya bisa sangat melimpah ke Miss Devi. Amin. Dan teman-teman. Makasih Miss Mila udah bantu fasilitasi sharingnya. Kita terima kasih banget untuk para orang-orang luar biasa. Ini kemarin juga ada jadwalnya Mr. Fikri. Kemarin kita bahas fluency. Ya, itu kan percobaan. Ya. Dan nanti akan kita temukan orang-orang luar biasa yang lainnya. Jika teman-teman mau request, aku mau request dengan English with Lucy. Barangkali kita ada koneksi ke sana, insya Allah tetap akan diusahakan ya. Insya Allah akan.
Oke, terima kasih. Sampai situ saja. Semoga kita semuanya tetap bisa puasa. Sebentar lagi buka puasa ya. Selamat menyiapkan buka puasanya semuanya. Dan Di sini 5 menit lagi loh. oh, 5 menit lagi. Di sini 1 jam. Iya. Di situ sudah ada yang menyiapkan loh. Iya. Makanya segera berkeluarga. Oh, sudah gitu saja. Terima kasih